Dunia bisnis yang terus berkembang menuntut pelaku brand untuk beradaptasi. Terjadinya migrasi konsumen dari arah offline ke online harus menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan. Bahwa untuk menggait konsumen di ranah digital membutuhkan sentuhan yang berbeda dibanding konsumen di ranah offline. Yang pertama tentunya bagaimana membangun brand awareness di ranah online. Berikutnya hadir di platform di mana konsumen mencari dan membeli produk. Dan terakhir apa yang menjadi alasan seorang konsumen memilih sebuah produk. 3 hal tersebut menjadi puzzle yang tidak dapat dipisahkan untuk memenangkan persaingan di era digital. Nilai lebih sebuah brand dibanding dengan kompetitor menjadi hal utama. Apakah sebuah brand memiliki popularitas yang tinggi, menjadi pilihan konsumen, memiliki rating yang baik dibanding pesaing? Untuk membangunnya, dibutuhkan pula strategi khusus bagaimana sebuah brand menciptakan pengalaman yang berkesan bagi konsumen. Untuk mengapresiasi brand-brand pilihan konsumen, infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia, menghadirkan penghargaan Brand Choice Award 2021 untuk fase yang ketiga. Brand Choice Award 2021 merupakan apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Brand Choice Award 2021 fase 3 ini diberikan kepada brand-brand terbaik berdasarkan hasil riset Brand Choice Index dengan mengacu kepada 3 parameter penilaian digital, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Choice Aspect, Digital Consumer Reviews and Rating Aspect. Proses riset dilakukan pada bulan April hingga Juni 2021 terhadap 150 kategori produk dengan lebih dari 1.000 brand terriset. Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Republik Indonesia, penghargaan Brand Choice Award 2021 diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, inilah Brand Choice Award 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan juga Ibu. Selamat sore para hadirin yang terhormat dan selamat bergabung di acara e-awarding ceremony Brand Choice Award 2021. Hadirin yang terhormat dan para achiever yang berbahagia, senang sekali saya Indah Novita dapat hadir untuk memandu jalannya e-awarding ceremony pada sore hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan selamat sore dan juga sudah bergabung di tengah-tengah kami, yaitu Bapak Daniel Surya selaku Executive Chairman and Co-Founder Wir Group. Selamat sore Bapak, apa kabar? Lalu berikutnya sudah hadir yaitu Bapak Tri Raharjo selaku CEO Tenko Indonesia. Selamat sore Bapak. Dan berikutnya sudah hadir yaitu Ibu Utama Info Brand Group. Selamat sore Ibu, selamat bergabung. Dan berikutnya sudah hadir yaitu Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Selamat bergabung, Pak.
2000. Dan juga berikutnya saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan-rekan media saat ini bergabung bersama dengan kami, yaitu dari Tempo News, Info, Warta Ekonomi, Sindo News, Media Indonesia, JPNN, RI, Suara.com, dan Suara Merdeka, serta seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami, yaitu Lampung Media On, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, sultengterkini.com, Bengkulu Interaktif, Barakata.id, dan juga Suara Pemerintah.id. Apa kabar Bapak dan juga Ibu sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan juga sangat luar biasa sekali ya pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, saat ini pemerintah masih menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan tentu saja kami berharap semoga kita semua tetap sehat dan dijauhkan dari virus tersebut ya. Dan juga untuk itu tidak lupa kami mengajak kepada Bapak dan juga Ibu untuk tetap terus menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan menjalankan 5M. Tentu saja dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan juga interaksi. Baiklah hadirin sekalian, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada aktivitas brand. Teknologi digital membuat pencarian informasi terhadap sebuah brand menjadi semakin mudah. Melalui internet, konsumen dapat menemukan brand apapun yang diinginkan, tapi internet juga banyak sekali persaingan yang semakin sengit karena semua brand memiliki kesempatan untuk dipilih oleh konsumen. Dan kondisi tersebut semakin lengkap dengan kehadiran e-commerce atau marketplace yang tidak hanya menyajikan kelengkapan produk dari sebuah brand, tapi juga memanjakan konsumen, yaitu melalui tools seperti pencarian, rating, dan juga review. Pilihan dan informasi yang disajikan membuat konsumen menjadi lebih mudah menemukan suatu produk dan juga memilih sebuah brand. Dan sebagai konsumen di ranah digital, Infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media bekerja sama dengan Trust Info Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di menghadirkan Brand Choice Award 2021 untuk fase ketiga. Bapak dan juga Ibu, Brand Choice Award 2021 ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada brand-brand nasional dan internasional yang sukses memasarkan produknya melalui marketplace Indonesia dan telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Dan tentu saja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah Republik Indonesia dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, penghargaan ini diselenggarakan melalui video conference e-awarding. Hadirin sekalian, dan inilah Brand Choice Award 2021. Baik hadirin sekalian, dan sebelum menuju ke rangkaian acara berikutnya, terlebih dahulu mari kita dengarkan kata sambutan yang pertama. Dan kali ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Panji Nurdiansyah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dan bersama-sama menyaksikan penyelenggaraan acara Virtual Award Ceremony Brand Choice Award 2021 ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Tri Raharjo selaku CEO dari Trasenko Indonesia. Beliau sekaligus penggagas penghargaan Brand Choice Award. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Susilowati Ningsih,
Beliau merupakan Direktur Utama dari Info Brand Group. Dan yang saya hormati juga Bapak Daniel Surya, selaku Executive Chairman and Co-founder dari Wir Group, yang nanti akan mengisi sesi webinar dengan bertemakan Branding Frameless Future. Dan yang saya banggakan juga Bapak Ibu para achievers penghargaan Brand Choice Award 2021 ini. Tak lupa saya juga ingin menyapa rekan-rekan media yang telah hadir. Ada dari Tempo, Tribun News, Investor, Warta Ekonomi, Sindo News, Media Indonesia, GPNN, RRI, Suara.com, Suara Merdeka. Serta media partner yang telah bekerja sama dengan event ini, ada dari Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, Sulteng Terkini, Bengkulu Interaktif, Barakata.id, dan Suarapemerintah.id. Terima kasih rekan-rekan media telah bergabung dalam acara virtual award ceremony ini. Para Bapak Ibu, para achievers dan undangan yang berbahagia, semakin berkembangnya teknologi digital, kini memungkinkan setiap orang tanpa terkecuali mendapatkan informasi tentang brand secara mudah, serta akurat tentunya. Hal itu hanya dilakukan dalam hitungan detik melalui smartphone yang ada dalam genggaman tangan mereka. Hal ini jelas memberikan keleluasaan bagi para konsumen untuk membandingkan satu brand dengan brand yang lainnya dalam satu kategori produk yang sama. Konsumen kini semakin pintar dalam memilih serta menentukan produk dari brand mana yang akan mereka gunakan secara loyal. Mulai dari sisi harga, kualitas, kenyamanan, hingga sisi prestigius dari brand kini menjadi bahan pertimbangan yang selalu diutamakan oleh konsumen dalam membeli sebuah produk. Di ranah internet sendiri, persaingan antar brand kian sengit. Beragam aktivitas promosi kerap dilancarkan oleh para pelaku brand guna semakin dekat dengan para konsumen maupun calon konsumen mereka. Tujuannya jelas, untuk mendongkrak popularitas serta menjadi top of mind di benak para konsumennya. Bapak Ibu, perlu saya tekankan, konsumen adalah faktor utama keberhasilan dari sebuah brand. Konsumen juga sebagai juri penentu untuk keberlangsungan sebuah brand dalam berkompetisi di peta persaingan di Indonesia. Untuk itu, kami infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai entitas yang kredibel akan penelitian perkembangan brand dan bisnis di Indonesia. Untuk ketiga kalinya dalam tahun ini, kami menyelenggarakan atau melakukan pengukuran terhadap persaingan brand-brand di Indonesia, khususnya di ranah internet atau marketplace. Dengan tujuan kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada brand-brand nasional dan internasional yang dinyatakan telah sukses memasarkan produk melalui marketplace di Indonesia. Serta brand-brand tersebut telah berhasil menjadi pilihan konsumen tentunya melalui penghargaan Brand Choice Award 2021 ini. Penghargaan ini kami berikan kepada brand-brand terbaik pilihan konsumen Indonesia yang telah terbukti berhasil memaksimalkan penjualan produk atau jasanya, serta memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen sehingga berhasil mendapatkan ulasan serta penilaian yang positif dari para konsumennya. Merek-merek peraih Brand Choice Award merupakan merek-merek yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan konsumen dalam membeli, menggunakan, menilai, serta merekomendasikan produk dari brand melalui official store di marketplace yang ada di Indonesia. Tentu dengan menggunakan logo dari Brand Choice Award ini, brand akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan calon konsumen dalam memilih produk-produk yang terbaik. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada Bapak, Ibu,
peraih Brand Choice Award 2021 ini. Kami berharap penghargaan Brand Choice Award 2021 ini dapat meningkatkan brand value serta menjadi referensi konsumen dalam memilih produk-produk yang terbaik. Untuk itu, saya ingatkan selalu gunakan hak guna logo Brand Choice Award ini dalam setiap promotion tools Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi mengucapkan terima kasih Bapak Panji Nurdian sudah menyampaikan sambutan untuk kami semua pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, berikutnya kembali kita akan mendengarkan kata sambutan yang kedua. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Utama Info Brand Group. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Susi kami akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dan menyaksikan berlangsungnya penghargaan penganugerahan Brand Choice Award 2021. Tentu sebelum saya memulai sambutan saya, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung pada kegiatan sore hari ini. Yang terhormat telah bergabung bersama kita Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia. Telah bergabung bersama kita juga Bapak Panji Nurdiansah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Dan telah bergabung Bapak Ibu perwakilan Brand Achievers Brand Choice Award 2021. Dan tentunya terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir meliput kegiatan pada sore hari ini, baik kegiatan preskon yang sudah berlangsung pada jam 1 siang tadi, dan tentunya terima kasih telah tetap bersama kami hingga acara ini berakhir. Dan tentunya terima kasih dan telah bergabung bersama kita semua yang terhormat Bapak Daniel Surya selaku Executive Chairman and Co-founder Weir Group. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini dunia bisnis masih dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Tentu kebijakan pemerintah masih melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, atau kita tahu bahwa PPKM ini membuat kegiatan bisnis belum dapat dilakukan secara maksimal, terutama dengan berkaitannya dengan kegiatan penjualan dan kegiatan marketing di ranah offline. Namun di sisi lain sebetulnya Bapak Ibu, saat ini kita juga diuntungkan dengan kemajuan teknologi yang terjadi. Perkembangan teknologi digital telah membawa gelombang migrasi konsumen dari ranah offline ke online. Mengintip riset dari Brand and Company and Facebook 2020, menyebutkan sektor belanja online di Indonesia diprediksi tumbuh hingga 48,3 miliar USD di tahun 2025 mendatang. Perusahaan riset ini juga mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan belanja online tentunya. Faktor yang pertama adalah kemampuan daya beli masyarakat semakin meningkat. Menurut data, terutama di kelas menengah, riset tersebut mencatat konsumen di Indonesia, konsumen digital di Indonesia maksudnya, telah tumbuh dari 119 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 137 juta jiwa di tahun 2020, atau mencapai 68% dari total populasi di Indonesia. Dan kemudian faktor kedua adalah penggunaan akses internet yang terus bertumbuh Bapak Ibu. Saat ini pengguna internet sudah sekitar 70% atau 200 juta jiwa atau 200 juta pengguna. Dan faktor ketiga tentunya adalah penetrasi belanja online yang tidak hanya menyasar di kota-kota besar, tetapi juga saat ini sudah menyasar di kota-kota kecil. Nah,
perubahan landscape bisnis dan perilaku konsumen tersebut, Bapak Ibu, tentu harus disikapi dengan strategi yang tepat yang pertama tentunya bagaimana membangun brand awareness ya, brand awareness di ranah digital. Berikutnya hadir di platform di mana konsumen mencari dan membeli produk, dan terakhir tentunya apa yang menjadi alasan seorang konsumen itu memilih sebuah produk. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, tentu saja brand equity atau nilai lebih dari sebuah brand dibanding dengan kompetitor itu sangat diperlukan dan menjadi sebuah pertimbangan. Apakah sebuah brand memiliki popularitas yang tinggi menjadi pilihan konsumen, memiliki rating yang baik dibanding pesaing. Tentu untuk membangunnya dibutuhkan pula strategi khusus sebagaimana sebuah brand itu menciptakan pengalaman yang berkesan bagi konsumen itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengikuti perkembangan yang terjadi, kami Info Brand Group terus melakukan riset ya untuk melihat perkembangan sektor bisnis dari waktu ke waktu. Termasuk bagaimana konsumen memilih sebuah brand di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kami melihat brand equity di mata konsumen menjadi kunci agar sebuah brand dipilih oleh konsumen. Tentu untuk mengapresiasi brand-brand pilihan konsumen tersebut, kami menggelar event Brand Choice Award 2021, sebuah apresiasi dan pengakuan yang bergengsi kami berikan kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia tentunya. Pemberian penghargaan ini kami lakukan sudah ke fase ketiga kalinya, di mana fase pertama dan kedua sudah berlangsung pada bulan April dan bulan Mei 2021 lalu. Bapak Ibu, Brand Choice Award 2021 ini diberikan kepada brand-brand terbaik berdasarkan hasil riset Brand Choice Index yang mengacu kepada 3 parameter penilaian digital, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Choice Aspect, dan yang ketiga adalah Digital Consumer Review dan Rating Aspect. Dari fase ketiga ini, proses riset dilakukan dari bulan April hingga bulan Juni 2021 terhadap 150 kategori produk dengan lebih dari 1.000 brand yang tersurvei. Kami juga berharap Bapak Ibu, penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi para pelaku brand untuk terus melakukan berbagai inovasi di ranah digital, untuk terus meningkatkan brand equity, dan tentunya penghargaan ini juga diharapkan bisa menjadi supporting dalam kegiatan membangun brand, strategi marketing branding dan marketing dari hasil inovasi yang dilakukan oleh para brand. Nah, dan terakhir adalah tentu saya berharap ketika brand mendapatkan penghargaan Brand Choice Award ini, tentu aplikasikan semua logo-logo yang menjadi hak dari brand para peraih Brand Choice Award ini, dan tentunya kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu mewakili brand yang telah berhasil meraih penghargaan Brand Choice Award 2021, dan tentunya teruslah berinovasi di era digital, maju terus brand Indonesia untuk menjadi brand pilihan konsumen Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi untuk kata sambutan yang telah disampaikan pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke acara webinar. Dan webinar kali ini akan disampaikan oleh Bapak Daniel Surya, selaku Executive Chairman and Co-Founder Wir Group. Dan dalam kesempatan kali ini, beliau akan membawakan webinar dengan judul Branding Frameless Future. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Daniel Surya.
Terima kasih, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian yang saya sangat hormatin. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan tetap semangat di masa COVID seperti sekarang ini ya. Terima kasih juga untuk Infobrand yang kasih kesempatan saya untuk berbagi. Jadi hari ini saya ada mempersiapkan slide singkat. Slide singkat ini sebetulnya slide yang sering saya bawa, yang sebetulnya kalau dibilang mencerminkan perjalanan hidup, karir, dan perjuangan saya sebagai manusia yang mencintai branding, tetapi juga manusia yang mencintai teknologi gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah bisa melihat slide yang saya tampilkan. Jadi nama saya Daniel. Saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan tech yang didirikan bersama mitra saya sekitar 10-11 tahun yang lalu yang namanya Weir. Sedikit background, jadi kalau Bapak Ibu lihat, sebetulnya saya ini memulai karir saya sebagai brandman. Jadi orang bilangnya ya, kalau branding itu kan banyak misconception. Zaman dulu ya, sekitar tahun 1998 saya memulainya dengan menjadi CEO di sebuah perusahaan multinational branding yang namanya Lander, yang terkenal kalau dulu zaman dulu itu bikin logo mahal banget katanya gitu ya. Saya sampai stres sebab saya sendiri bukan desainer gitu. Nah, tapi perjalanan itu menyenangkan sebab saya akhirnya bisa belajar sebagai konsultan untuk membantu banyak sekali clients di Indonesia dan luar dalam membangun brandnya. Yang saya pelajarin satu, yaitu kalau kita mau membangun brand, bukan dulu fokusnya membangun visualnya, atau desainnya, atau logonya, atau kampanyenya, tetapi lebih mempersiapkan keteguhan hati dalam kita membangun statement nilai value perusahaan yang kita ingin deliver. Tapi yang paling simple sebetulnya pada saat saya memulai atau belajar di dunia kategori convention branding ini, saya belajar satu kata sih. Sebagai manusia brand, kita itu harus siap dengan perubahan, change. Nah, harus siap bagaimana kita membangun relevansi kembali atas perubahan yang ada. Nah, ini yang menarik yang saya pelajarin ketika saya menjadi masa-masa menjadi manusia brand, dan saat ini pun DNA saya sebetulnya masih sangat kuat sekali sebagai brandman. Nah, setelah berjalan hampir 15 tahun, saya mencoba menjadi pengusaha. Sebab dulu kerja sama orang. Jadi pengusaha, saya masuk ke bidang yang sebetulnya 10 tahun yang lalu, tepatnya itu masih sangat jauh sebetulnya dibicarakan orang masalah e-commerce. Saya masih ingat sekali, 10-11 tahun yang lalu, Tokopedia, teman-teman di e-commerce baru berdiri. Kemudian ride hailing pertama yaitu Gojek. Sedangkan teman-teman saya, mitra-mitra saya, membangun sebuah perusahaan yang berfokusnya sangat ke industri yang agak lebih lompat disruption-nya, yaitu augmented reality dan artificial intelligence. Jadi nanti saya akan sedikit berbagi gimana sebetulnya proses pembangunan brand yang dari zaman dulu saya kerjakan berubah sedemikian rupa sampai menuju ke sebuah visi atau masa depan yang agak ekstrim nih Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin Bapak Ibu lihat sebuah artikelnya Facebook atau Mark Zuckerberg yang mengatakan the future is metaverse. Itu udah ngomonginnya AR, VR, AI gitu ya, di mana dunia berubah. Nah, kebetulan saya lahir tahun 71. Jadi saya mengalami nih semuanya nih. Saya mengalami evolusi menarik yang saya ingin bagi aja sebagai brandman. Tapi saya juga bertindak ya, belajar juga sebagai investor kecil-kecilan, beberapa portfolio yang Bapak Ibu bisa lihat, tetapi yang saya sedang dalami adalah saya ingin sekali melihat daripada momen sisa hidup saya itu menjadi seorang futurist, sebab nggak akan ada limit dalam kita membangun brand dan teknologi. Weir sendiri, saya nggak akan lama di sini, cuma sedikit menceritakan. Ini perusahaan yang sangat fokus sekali di digital reality. Kalau istilahnya Facebook is metaverse. Fokusnya cuma ada 3, yaitu augmented reality, virtual reality, dan artificial intelligence. Berdiri tahun 2009, udah deliver lebih daripada 1.000 projects globally. Is Indonesian company by the way.
udah surfing di 20 negara, punya 5 global rep offices, 5 paten dan a lot of global recognitions ya. Jadi kita bisa berbangga bahwa kalau ngomongin AR VR ada sebuah perusahaan dari Indonesia yang sudah global yaitu Weir. Weir sendiri sudah 2 tahun berturut-turut, tahun 2015, 2016 di awarded sebagai Best AR Company Campaign di Silicon Valley by AWE. Itu kayak Oscar-nya augmented reality gitu ya. Kebetulan juga pada tahun 2014 kalau nggak salah, 2013 dapat I40 di London Stock Exchange, dan kemarin 2019 dan 2020 pas pandemi awal belum begitu meledak, Januari kita 2019 dan 2020 itu mewakili Indonesia di World Economic Forum di Davos bersama Tokopedia. Ya tentu saja ini kalau ngomongin tech-nya yang hebat nih para mitra saya lebih banyak dari sisi brand dan komersial, bukan commerce. Saya nggak akan masuk ke sini, tapi nanti Ibu Bapak bisa lihat sendiri di web kami. This is our global reach, jadi nggak hanya di Indonesia, tapi kita melihat bahwa opportunity technology itu harus bisa dibangun relevansinya di negara yang misalnya internet penetration-nya masih nggak penuh gitu, 60-70%, tapi juga gimana kita bisa use the technology yang sudah go digital di negara yang sudah lebih savvy dan penetration daripada infrastruktur internetnya dengan lebih baik. So nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri dan saya yakin kalau melihat AR, VR, Bapak Ibu sudah cukup paham, tetapi nanti saya akan jelaskan sebetulnya apa sih yang kejadian, why kita memilih dunia metaverse atau dunia frameless, dan gimana sih perjalanan saya sebagai orang brand dalam membangun sebuah tech company dan bagaimana mengkoneknya, relevansinya dengan perubahan-perubahan yang ada. Oke, saya ingin berbagi dulu. Saya ini hidup sebetulnya di ada 3 dunia. Nah, 3 dunia ini ada dunia apa aja nih? Nah, mungkin Bapak Ibu udah dapat slide materi saya, tapi kalau bisa fokus ke sini, saya akan jelaskan satu persatu dengan santai supaya Bapak Ibu juga bisa paham gitu ya. Dunia yang pertama yang saya ingin bagi, ini dunia yang sangat tipikal kalau kita sebagai orang marketing, branding, communication, itu disebutnya sebagai dunia yang similar, dunia yang sama. Apa yang dimaksud dengan dunia yang sama? Sebab kenyataannya kalau saya lihat tidak ada manusia yang sama, but there are so many similarity yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya. Saya akan jump ke satu statement atau quote yang menarik yang ditulis oleh funky businessnya Kill Not Storm and Jonas Ritterstrail. Is one of my top book yang suka saya baca, yaitu saya bacain aja secara pelan-pelan ya. We live in a world yang di-characterize by a surplus of similar. Nih kata-kata similar ya. Similar apa ini? Similar companies. Kemudian employing similar people. Udah sama perusahaannya, employing similar people. Lalu with similar people datangnya juga dari orang-orang ini datang dengan similar educational backgrounds. Jadi latar belakangnya juga sama-sama. Maksudnya nggak sama-sama persis banget, tapi semuanya ya kalau S1 semua, S2 semua. That's yang dimaksud dengan similarity. Kemudian udah sama-sama semua working in similar jobs. Nah, dulu kalau zamannya saya, banker, semua zamannya banker lebih hype. Everybody wants to be a banker. Zamannya saya dulu masih kecil, my mom used to tell me, jadi dokter aja, especially ayah saya punya latar belakang di dunia medical gitu kan. Jadi dokter, everybody wants to be a doctor. Now, dan everybody wants to be a YouTuber. So working in similarity is okay, but the competition is getting tougher if everybody is doing the same things, right? So, yang paling bahaya ini nih sebetulnya. Udah company-nya sama, employing similar people, datang dengan similar educational background, working in similar jobs, dan semuanya coming up with similar ideas. Nah, ini gawat nih, sebab innovation dan creativity itu akan di-press down sedemikian rupa sehingga akhirnya kompetisinya lagi udah banyak sekali digeneralisasi bahwa akhirnya dikorbankan adalah harga dan quality. So kalau susah nih ngomong
beda lo sama gue apa sih gitu, produk ini sama ini, ya enggak, ini bagus, semua juga ngomong bagus, akhirnya bilang harga gue lebih murah gitu, you beli 5 gue kasih 1 bonus gitu kan. Nah kalau sudah kejadian seperti gitu, idenya sama, exactly what I said tadi, udah producing similar things and similar prices and similar quality. Now similarity ini berbahaya, tapi pertanyaannya adalah siapa sih yang menciptakan dunia yang similar? Ini dunia yang saya alami nih setiap hari. It's very hard untuk mendesain pilihan sometimes. Siapa sih yang menciptakan dunia yang similar? Nggak lebih dan tidak kurang adalah consumers dan kita sendiri. Sebab demand kita itu is getting really demanding. Companies can't keep up dengan kita. Makanya there's a word yang sangat populer yang dibilangnya adalah generation of cut, copy, and paste. So kita ini like to cut, copy, and paste, especially kalau udah tight budget, tight time frame, to come up with idea, itu udah capek, pokoknya ciplak aja, bikin. There's nothing wrong dengan itu. Selama kita bisa melihat adjustment and bangun relevansi yang jelas. The best adalah coming up with IP, intellectual property, coming up with ideas yang original, coming up with solution yang betul-betul fresh idea. Sebab masalah di dunia ini tercipta banyak banget. All the challenges yang kita hadapi, misalnya COVID-19, the pandemic, itu menciptakan sebetulnya segudang opportunity untuk bangun relevansi lagi dengan apa? Dengan menciptakan sebetulnya a new innovation, creativity, and ideas. But momen kayak gini paling sulit nih ngeluarin nih. Only those yang stands out, yang bisa membedakan, okay, this is crisis, but I put sedikit celah buat pemikiran saya untuk sebetulnya membangun ide. Gitu. Itu nggak banyak. Gitu. Nah ini yang mestinya diambil kesempatan yang luar biasa. Bisa diambil. Dunia yang mirip itu sudah kejadian di mana-mana, including tech world, banyak banget di dunia teknologi. Kalau Bapak Ibu lihat nih, handphone Samsung, Apple and Samsung, they all look almost the same. Ya, kalau dari jauh distance like 10-30 meter gitu, people wouldn't know, kecuali dia lihat dari dekat itu orang pakai handphone apa gitu. Especially China phones sekarang are spiking up juga nih. Now, the tech world itu kalau diperhatikan manufacturing base semuanya banyak dibikin di China. Tapi yang menarik adalah mati-matian orang ngantri Apple kalau iPhone kalau mau keluar baru. Tunggu. Ya kan iPhone berapa, tunggu gitu kan. Demikian pula sih penggemar Samsung, ya kan. So kalau ditanya sebetulnya mereka similar nggak? Ya, similar, as a phone is just a phone gitu kan. Dibikinnya di mana? Maybe in China. Tapi as a brand, emotionally is different. Lalu apa sih yang dibangun yang bisa membedakan gitu kan? Apa? Kalau secara technical, functional, maybe they are coming from a one big factory. Tapi secara brand, they are not the same. And there are consumers yang attached to iPhone. There are consumers yang attached to Samsung. So, apa sih yang membedakan? Bagaimana kok mereka bisa keluar dari dunia similarity yang tidak functional atau yang saya sebut lebih emotional? Dan yang gilanya lagi, they can charge premium. Jujur aja sih, Bapak Ibu pasti udah lebih tahu lah dari saya. When you produce a product, you bisa hitung COGS-nya dengan clear, right? Tapi when you charge a brand on top of the brand story on top of the COGS, ngitungnya gimana? That would be very interesting. Yang sebetulnya bisa kita pikirin. Saya bekerja dengan banyak sekali brand, mostly corporate tech brand. Sekarang saya sendiri tertantang untuk bangun my own tech company supaya bisa beda secara emosional. Sebab kalau kita hanya berpikir di fondasi similarity, hanya berpikir di fondasi functional, it's gonna be tough sebab similarity-nya akan catching up kita dengan cepat sekali. Saya tunjukin satu slide nih. Bapak, sebetulnya slide ini kalau saya tampilin kalau bisa di offline, nah ini lagi offline presentation, yang saya lakukan adalah biasanya nunjukinnya nyicil gitu. Jadi saya nggak tampilin dulu nama brandnya Sony, Samsung, and Changhong itu nggak ada tuh. Tapi yang ada yang lain-lainnya. Ada semuanya Smart TV 32 inch. Nah, kita ngomongin nantinya ini TV layar ya
Saya tadi masuknya udah handphone nih, TV, semuanya ada layarnya nih. Itu menuju ke sesuatu titik nanti saya akan jelaskan. Tapi anggap aja semua ini smart TV 32 inch, LED, semuanya punya yang namanya unique selling proposition, right? USB-nya ada jelas, ada semuanya HD ready, USB-nya ada Dolby, ada yang nggak Dolby, ada yang digital audio. Di bawah itu ada harganya masing-masing. So kalau kita mesti pick based on the price, pasti kita easily pick the price yang paling value for money, or maybe the cheapest, but dapatnya lebih banyak gitu. Yang kalau hal ini ya saya mungkin lihatnya yang paling murah ya si Changhong, ya kan? Tapi when we need to pick by the brand, mungkin kita not necessarily akan pilih Changhong. Kecuali Sony sudah tidak memiliki value emotional attachment seperti yang dulu-dulu mungkin. Tapi dunia yang similar itu membuat desakan yang lebih besar sekali ketika kita coming up with product like this. Ini is a tech company dan capek sekali kalau udah masuk ke toko elektronik disuruh bedain gambar mana yang paling clear. Saya nggak bisa bedain sih jujur gitu. Tapi kalau kita lihatin brandnya, I think there's some attachment yang bisa membuat kita make decision lebih mudah. Ya, ini dunia yang similar nih. Kalau dunia yang similar nih bahaya banget kalau kita nggak perhatiin. Nah, sama juga dengan tourism. Ya, ini saya ada 4 foto pantai atau destinasi yang menjual pantainya. Saya ambil foto-foto ini dari flyers atau brochures destination yang saya temuin. Itu ada dari Bali kalau nggak salah, ada dari Filipina, Cebu, ada dari Thailand, ada dari Malaysia. Terus saya potong-potong, tinggal ambil fotonya aja. Ya, saya udah potong fotonya, saya cabut semua logonya, saya cabut semua copywritingnya atau kata-kata marketingnya. Saya tinggalin foto-fotonya. Biasanya saya suka tanya ke teman-teman, mana yang Bali? Atau kita ada di mana? Jawabannya is very hard. Wah, biasanya mereka banyak salah-salah gitu ya. Tapi kenyataannya kalau Anda lihat di slide berikutnya, yang Bali itu ya yang nomor 2 sebetulnya gitu. Ada satu yang bisa nebak beberapa kali, biasanya sudah familiar sama payung di resortnya Bali, modelnya kayak gitu katanya. Nggak tahu saya betul apa enggak, tapi intinya kalau kita hanya lomba secara teknikal kecantikan bikin logo atau kemasan atau desain atau campaign, nggak ada yang nggak ada yang lama bakalan. Tapi if we can deliver something beyond the visual, the mind, the heart, the sense of emotional attachment to the consumers, yang datangnya mesti truthful dari foundersnya, itu akan lebih lama. Dan investment measurement-nya akan bisa dilihat lebih visible. Tapi itu memerlukan founders, banyak orang mengatakan teman-teman saya, iya tapi itu kan memerlukan founders yang bisa mikir seperti itu. Iya benar sih. Jadi successful company with successful brands normally mereka tahu dan believe in innovation and creativity selain daripada mengimplementasikan relevansinya. So, dunia yang pertama, dunia yang sangat similar. Semuanya hampir similar. Brand, untungnya sebetulnya, tadi saya sudah jelaskan ya, brand itu enable kita itu untuk easily sebetulnya identify and understand your competitive advantage. Nggak hanya dari visual, bahkan dari karyawan kita. Imagining kalau yang punya 100.000, 10.000, 100.000 karyawan, 30% dari karyawannya bisa ngomongin masalah brandnya. That's even more powerful daripada pasang komunikasi yang lain mungkin sebelum itu. Saya nggak mengatakan online tidak ataupun campaign tidak powerful, sangat powerful. Tetapi if you want to stay long in the game dan orang tahu perbedaannya, ya mestinya not only the soul, tapi in the heart of your employees, itu juga harus bisa sebetulnya menceritakan mengenai your brand story. Ya, jadi dunia pertama yang saya alamin dan nggak pernah hilang dunia ini dari zaman bahla waktu saya memulai karir saya, yaitu dunia yang mirip, dunia yang similar. Saya nggak akan bawa-bawa banyak dunia. Hari ini saya bawa 3,5 dunia. Yang pertama dunia yang similar. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mulai nangkep nih dunia yang similar yang saya alamin seperti apa, dan semakin sekarang similarity itu semakin ganas. Cepat sekali. Baru bikin inovasi hari ini, besok 2 bulan udah ada yang niru.
Baru keluarin file sedikit yang inovasi, udah ada yang jiplak. Soalnya kenapa? Dunianya udah online, everything is connected gitu ya. Information you can be reached from any channels gitu. Lalu apa dunia yang kedua? Dunia yang kedua yang saya suka ceritain, yang saya suka alamin, yang kadang-kadang saya sebel banget, tapi nggak bisa dihindarin, yaitu dunia yang cepat. Saya sebutnya di sini adalah dunia yang fast lane. It's a fast lane world. Apa fast lane world? Dunia yang sangat fast. Saya ambil satu slide ini. Ini sih kalau offline menarik nih ya. Sebetulnya saya suka tanya nih, siapa yang pernah memakai produk yang Anda lihat di depan slide? Tolong angkat tangan. Gitu kan, sekarang nggak bisa lihat angkat tangannya, lagi tutup semua. Kalau yang angkat tangan jangan malu-malu, kalau ada yang pernah pakai juga jangan malu-malu, karena generasi Bapak Ibu yang pernah pakai produk TipX, ini nggak beda generasinya sama generasi saya, yaitu generasi orang-orang yang masih sangat muda. Ya, jadi for most of us, when was the last time we use this? Dan saya suka tanya nih, bagi yang suka, kalau yang generasi yang sekarang yang masih muda-muda gitu, anak kuliah sekarang mungkin bahkan nggak tahu gitu ya. Anak saya aja nggak tahu apa TipX gitu. Cuma yang menariknya adalah satu, I can still remember gimana cara makainya. Dulu pertama kali muncul satu yang merah, satu yang hijau, yang putih itu ya. Cara makainya ditetesin, dikocok, buat ngapus satu-satu gitu ya. Kemudian mereka berinovasi, akhirnya dari 2 botol tinggal 1 botol, tinggal dikocok, habis itu kemudian dipakai buat menghapus tulisan ataupun ketikan yang salah. Nah, kenapa kok kita bisa ingat ya TipX? Soalnya they are different. Mereka tuh sebuah inovasi zaman dulu. Mereka tuh sebuah inovasi yang luar biasa zaman dulu gitu kan. That's the reason why people akhirnya use it, dan different tapi juga relevan, teman dibutuhkan dan relevansinya masuk dari segi harga, kebutuhan dan yang lain-lainnya. Tapi yang menariknya adalah TipX hari ini live as a brand di certain category of people, tapi sudah nggak dipakai lagi. Why? Sebab innovationnya sudah end. Paper udah nggak ada lagi gitu kan, almost gone gitu kan, semuanya online gitu kan. Anda nggak bisa pakai TipX, Anda hapus-hapus di screen komputer Anda kan. But that's what happened dengan dunia yang sangat cepat sekali. Kita nggak pernah tahu kalau kita optionnya sebagai foundersnya TipX pada saat itu adalah okay, I believe produk ini will stay forever, atau I believe produk ini akan kemakan oleh sebuah perubahan zaman dan akan gone gitu kan. So Bapak Ibu bisa tahu nih mereka mikirnya yang mana gitu kan. So it's okay kalau kita semua datang, saya nggak mengajak mengeneralisasi sih, tapi kalau ada yang datang dari generasi TipX mungkin bisa berbagi cerita kepada saya juga. Ada yang pernah lihat ini? Kalau yang pernah pakai dan pernah lihat, kalau pernah lihat nggak apa-apa, mungkin punyanya engkongnya atau punya ayahnya gitu ya. Tapi yang pernah pakai, selamat datang di generasi saya. Nggak apa-apa juga. Jadi dulu namanya kaset yang dimasukin di Walkman. Saya ngumpulin tuh banyak kaset di rumah dulu. But it was an innovation. Gila, zaman saya dulu sebelum ini datang itu mesti ada apa ya? It's like a stereo set yang di rumah yang mesti dipasang. So Sony CEO came up with the idea. No one believed in his idea. Dia bilang it should be a small box, people bisa carry around, pakai headsetnya. And it was a book, a Walkman. Ya, sekarang udah ketinggalan. Sekarang sudah diganti oleh handphone Anda semua. It's not only 12 lagu, it's thousand and thousand of songs yang Anda bisa pilih, bisa dengarkan kapanpun. Thanks to internet, thanks to all the coding and programming languages. Tapi Anda bayangkan, during the moment of Walkman, it was a great innovation. Tapi nggak ada yang bisa meramalkan sebetulnya berapa lama gitu. Yang bisa diketahui adalah, yang pasti adalah setiap perusahaan yang berinovasi, once bisa bangun relevansi, hit a certain target, they need to come up with the things yang always new very soon. Tantangannya itu tuh. Makanya iPhone keluar dulu kan. Sekarang udah iPhone berapa ya? Ya,
udah segitulah ya. Terus nanti keluar lagi. Samsung juga gitu. Why? Because kalau enggak, they will jump into ke dunia yang similar. Once they are dan kejebak kepada dunia yang cepat, dan akhirnya mereka sudah mereka menjadi old very very soon. Ya. So dunia yang fast itu diadapt oleh banyak brand. Situasinya berubah dengan waktu, tapi brandnya tetap adapt dan stay relevant. Stay relevant itu nggak bisa hanya logo, desain, kemasan. Ya mungkin ada, oh that's an old look. Tapi jangan salah, Burger King dari wajah yang kemarin yang modern jadi lagi balik yang dulu. Tapi produknya mungkin di stay relevant dengan kondisi sekarang. So it's not about the logo alone or the packaging design alone. The adaptation itu harus dibangun dengan relevansi di mana dunia ini berubah. There was no internet before. Oh, there was internet. Saya zaman internetnya masih kalau nyambungin masih bunyi kecek gitu kan. Sekarang udah nggak ada bunyinya. There was a moment ketika handphone masih gedenya sebatu bata. Ya, yang Motorola yang pertama itu sampai sekarang lebih tipis, lebih kecil yang Anda Bapak Ibu pakai sekarang. Tapi ingat, handphone yang Anda pegang sekarang atau computer yang Anda using sekarang untuk Zoom itu bukan the future, it's the present. So, Anda bayangin dong, next-nya apa nih ya? Apakah lebih cepat? Ya sudah pasti. Apakah layarnya akan tetap sama? Sebab kalau diperhatikan, kenapa kok saya bilang di presentation saya ini ada frameless future? Sebetulnya yang kita perhatikan di industri saya adalah frame daripada TV, handphone, dan layar komputer dari dulu ke sekarang tuh frame-nya semakin tipis dan semakin di-push out. Jadi layarnya jadi lebih besar, tapi frame-nya akan jadi lebih kecil. Kenapa kok ke sana ya? Ini akan menyangkut dengan perubahan yang kita semua atau anak kita atau cucu kita akan hadapin. Sebab mungkin frame itu nggak lagi di phone nanti. Frame itu bukan lagi di TV yang kita lihat duduk di depan. Sebab konten itu udah gila-gilaan. Ya, YouTube, animation, semuanya, data. Tapi endingnya kemana sih ekosistemnya? Makanya si Mark Zuckerberg bilang Facebook is heading to metaverse gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat nih, Starbucks berubah dari ada kata-kata Starbucks-nya sampai gone gitu kan. Shell yang dulu ngomongnya kalau di pojok sebelah kiri, kalau di slide Bapak Ibu ngomongnya saya ini perusahaan minyak yang terhebat di dunia, eksplorasi minyak terhebat. Yang sebelah kanan bahkan nggak ada tulisan Shell lagi, mereka bilangnya apa? Kita ini perusahaan green energy company gitu ya. So there are things yang berubah and we need to adapt even for an oil or energy company. Oke. Nah, tadi dunia yang pertama, dunia yang similar. Dunia yang kedua, dunia yang fast. Udah mirip, cepat pula gitu. Ini yang saya alamin. Saya cuma berbagi cerita apa yang saya alamin, saya rangkum dalam 3,5 dunia. Dunia yang ketiga, tentu saja Bapak Ibu tahu dunia yang berubah. It's a changing world. Nah, Bapak Ibu penerima award branding ini saya percaya adalah orang-orang yang tadi saya katakan. Kalau mendengarkan kata brand, itu berarti equal dengan change. Sebab Anda merubah logo, ya kan paling tidak begitu, merubah packaging design, merubah komunikasi, merubah strategi bisnis, merubah strategi marketingnya untuk bisa adapt and relevance. In between that, pasti ada new innovation, new offering. Makanya pasti udah nggak pusing dan nggak heran kalau udah menghadapi namanya perubahan dunia. Makanya saya suka nih kalau lagi sharing di event-event seperti gini. Nah, satu hal yang besar banget yang saya alamin di changing world is not merely on the change of the logo or visualization or communication, tapi there's one big word, itu 10-11 tahun yang lalu ya adalah digitalization. Why? Bapak Ibu baca sendiri di sini. Digitalisasi atau digitalization has allowed consumers and businesses with the same access to information and resources. Jadi, kompetisinya lebih ganas lagi gitu.
Kalau dulu ya, kalau saya punya kenal si A, bisa akses ke certain information. Kalau sekarang udah enggak. You want to know everything, just Google it. You want to browse anything, just Google it and find it through Google or any other platforms. Ya kan? You want to connect with people, everybody punya LinkedIn, punya social media, and every social media yang nggak keep up dengan the trend will basically die. Yeah. So thanks to digitalization, everybody lebih punya access, lebih mudah, tetapi punya downside juga. Ya. So it is definitely sebetulnya changing the way we interact dan brands behave. Ya. Zaman kalau ini slide saya bawa 10 tahun yang lalu, wah keren banget ya, ada Facebook sebagai news and content portal, YouTube sebagai the new broadcast network. Sekarang sih udah biasa aja kali ya, mungkin like okay, Facebook itu udah bukan barang gimana gitu. Baik waktu zaman saya ini datang by the way di platform sebelum Facebook, yaitu namanya Friendster. And Friendster is gone. And then Facebook came. Now Facebook is becoming very old for some people. Udah anak-anak muda bilang Facebook mungkin udah tua gitu ya. YouTube, saya dulu mikir ngapain ya mesti ada platform ngumpulin konten video yang pendek-pendek gitu. Sekarang is like everybody jualan smart TV. Bapak bisa lihat YouTube loh langsung dari TV-nya gitu. It's the normal. It's like a common thing. Now, changing the way people interact dan brands behaving. Ini penting sekali. Commerce, dulu belanja. Oh, banyak diketawain ketika teman-teman yang di e-commerce bikin e-commerce kayak Tokopedia dan yang lain-lainnya. Dulu 10 berdiri, 9 bangkrut, yang satu bertahan. Nah, ada lagi bangun, dulu diketawain gitu, ngapain orang belanja ke pasar gitu kan, atau mau shopping, they just go to the department store atau to the malls gitu kan. But now, ini slide semakin hari saya semakin present, semakin relevan, apalagi masa pandemi gini. So there are few things yang kita nggak pernah duga gitu. But if we are a brand people, kita mestinya nggak boleh panic when things like this came. Kalau ditanya saya panik, nggak panik juga sih. Cuma nggak mestinya less panic, sebab kita tahu bahwa this is an opportunity untuk bangun innovation and build relevance lagi gitu ya. You can order anything dan semua data sudah terkumpul. Anything payment sudah cashless, ya kan? Apalagi commerce, logistics sudah digital. Saya invest in one of the digital logistic company. Oh my gosh, semuanya is very convenient sekarang kan. Semua data terkumpulkan, transaction data semakin besar. Digital bank is coming up dengan massively sekarang. Beli saham udah pakai apps aja, beli insurance, micro insurance sudah pakai apps aja gitu kan. Dulu mana ada, dulu agennya mesti datang, capek banget gitu kan. Now pandemic changed the whole game. Consumers itu zaman dulu, kata-kata yang dipakai zaman dulu. Zaman sekarang bukan consumer lagi. Zaman sekarang, apalagi pandemic, disebutnya bukan consumer, tapi prosumer. Ini, by the way, ini slide saya bikin udah sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi, I'm quite happy gitu, bahwa it's semakin relevan, dan saya berpikir, wah bahaya banget nih buat saya. Saya mesti bikin a new presentation, habis itu udah nggak relevan lagi nih presentasi saya. Kalau consumer soalnya, saya jelaskan sedikit slide ini. Consumer itu adalah, zaman dulu tuh eranya orang bikin produk, kita beli, kita consume. Mau apapun, mau makanan, mau TV, we are consuming, we are consumers. Tapi di era digitalization dan changing world, consumer itu juga bertindak sebagai producer. Makanya disebutnya prosumer. Apa itu prosumer? Producing and consuming at the same time. What do they produce and what do they consume? Gampang banget, bapak, ibu, atau bapak-bapak beli atau punya sepeda motor di rumah. Nganggur. Ya konsumernya, bapak sebagai konsumernya beli sepeda motor, tapi bisa juga produce something dengan sepeda motor itu. Jadilah ojol, Gojek, ya kan? Jadi bapak nggak cuma buang duit, consuming, tapi juga producing something yang good.
itu mah cuma ojol kali, Dan gitu kan. Iya, enggak juga sih. Banyak banget. Airbnb. Bapak punya atau ibu punya kamar nggak dipakai di rumah. Bisa bapak ibu consume sendiri, bisa bapak ibu produce untuk someone else, bisa pakai kamar itu dengan platformnya Airbnb. Prosumer lagi. Google. Ya, Google sama juga. Prosumer model. Kenapa? Sebab Anda semua produsernya Google, Anda yang feed in data ke mereka. Foto-foto di Facebook, di mana-mana, all connected, right? And then you produce, Anda browse, tapi Anda juga yang consume datanya, Anda juga cari. Ketika Anda browse something, Anda pikir Anda consumernya Google. No. Anda consumers, tapi Anda juga give them information about you, so you produce something for Google. So YouTube, it's the same thing. Siapa yang bikin video di YouTube? Consumers yang juga jadi producer sometimes, right? So the YouTubers. Now, itu model prosumer ini menjadi a new kind of format di dunia yang berubah di digital. Apakah kedepannya akan seperti ini? Maybe yes, maybe no, I don't know. Saya bukan peramal. Tapi yang menarik adalah if we can menganalyze things like this. Apa sih yang akan terjadi? Monitornya akan berubah, layarnya akan berubah nggak? Setelah data terkumpul gitu banyak, data pribadi, masuk ke single identity seperti apa sih? Gimana supaya bikin transparansi? Makanya ada blockchain dalam muncul gitu kan. Lalu gimana sih supaya semuanya lebih adil? Wah, bikin lagi blockchain dibuat reporting gitu kan. Terus artificial intelligence kemana sih gitu. Lalu konten kemana? Terus apakah alat yang dipakai tetap handphone dan screen yang kita lihat sekarang? Nggak juga. Ya. Jadi prosumer model ini something yang brand owner sebetulnya mesti perhatikan. Jadi kalau saya boleh lihat sedikit simpulkan saja, jangan lupa bahwa ada 3 dunia. 3 dunia yang kita hadapin sebagai brand owners. Satu, dunia yang similar. Kedua, dunianya sangat cepat. Ketiga, is digitalization in a changing world. Nah, 3,5 dunia, yang setengahnya saya maksud adalah jangan lupa gadget atau hardware yang kita pakai, itu screen-nya akan berubah. Yang saya maksud dengan perubahan di screen adalah ini. Anda langsung lihat aja Bapak Ibu yang paling pojok kanan. There will be screen itu akan changing ke VR, AR, di mana layar itu akan semakin dekat ke mata. Itu aja keywordnya. Jadi kalau ada kata-kata dulu, jangan nonton TV dekat-dekat, supaya mata nggak sakit, nggak bisa. Soalnya VR aja sekarang kacamatanya udah nempel, handphonenya udah nempel di layar, di mata gitu. So, think about something yang kita sebut frameless future, dikombine dengan semua ekosistem yang tadi saya katakan. So, I hope semuanya sharing session saya bisa berguna, dan saya welcome sekali untuk bisa connect lagi, ada bertanya atau apapun melalui social media saya. Terima kasih, sukses selalu buat Bapak Ibu, dan sukses juga untuk acara Brand Choice ini. Terima kasih. Ya, baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Daniel Surya. Tadi webinarnya sangat menarik sekali ya Bapak, bahkan banyak sekali hal-hal baru yang berkembang pesat tentu saja untuk saat ini. Dan juga Bapak dan juga Ibu, semoga tadi apa yang telah disampaikan Bapak Daniel Surya dalam webinarnya tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan khususnya para Brand Choice Award 2021 yang ada di sini. Dan untuk tetap terus meningkatkan aktivitas digitalnya, terutama di era digital ini. Baiklah hadirin sekalian, dan sebelum memasuki acara puncak, ada baiknya terlebih dahulu kita akan menyimak mengenai metodologi Brand Choice Award 2021 yang kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia, dan beliau sekaligus penggagas Brand Choice Award 2021. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2021. Saya juga ucapkan terima kasih buat Pak Daniel Surya, keren banget presentasinya, banyak sekali insight yang kita bisa dapatkan bagaimana mengembangkan brand kita gitu ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan paparkan metodologi dan sedikit update mengenai digital branding gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita tahu bahwa Bapak Ibu tren
pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh angka 70% lebih dari penetrasi jumlah penduduk di Indonesia. Ini artinya ada pergeseran pasar dari ranah offline ke ranah digital gitu ya. Dan ini terlebih di ketika masa pandemik COVID-19, Bapak Ibu, pertumbuhan pengguna internet pun meningkat gitu ya, dan juga orang melakukan transaksi secara digital. Digital branding menjadi suatu hal yang menarik untuk kita ungkap gitu ya, bagaimana membuat brand kita menjadi lebih kuat, brand kita menjadi lebih dipercaya dan menjadi pilihan konsumen, menjadi challenging tersendiri buat kita sebagai pengelola brand di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, memang belakangan ini gitu ya, kita semakin setiap hari gitu ya selalu bertemu baik di sosial media ataupun melalui berbagai platform yang ada. Jadi kecenderungan konsumen dalam mencari produk atau jasa biasanya searching melalui mesin pencari atau searching langsung ke marketplace tertentu atau connected di sosial media. Itu adalah era digital saat ini. Mau tidak mau memang kita harus adaptif terhadap perubahan ini supaya brand kita tetap relevan dan menjadi pilihan buat konsumen kita. Tadi ketika jam 1 siang kami menyelenggarakan press conference, banyak sekali pertanyaan dari wartawan gitu ya. Sangat menarik gitu ya. Memang perubahan itu terjadi di Indonesia. Salah satu pertanyaan yang diungkap adalah bagaimana perubahan perilaku konsumen gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan beberapa hal gitu ya. Kalau kita lihat biasanya memang kecenderungan orang yang pertama adalah ketika mencari suatu produk gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Daniel, sudah pasti dia akan mencari melalui search engine. Bagaimana brand kita bisa hadir di page one Google atau aplikasi platform yang lain gitu ya. Itu juga sangat penting untuk kita lakukan supaya brand kita mudah ditemukan dan juga mudah diakses. Dan ini menjadi catatan, kita bisa juga melakukan mapping seberapa banyak sih brand kita dicari di mesin pencari dan berapa orang yang mengulas merek kita di mesin pencari. Kita bisa lihat data-datanya gitu ya di mesin pencari. Yang kedua adalah interaksi antara produsen atau antara prinsipal dengan konsumen dan masyarakat biasanya melalui sosial media. Sosial media teratas mulai dari YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Memang setiap sosial media punya karakteristik masing-masing gitu ya, yang kita perlu sesuaikan gitu ya. Tadi ketika Mam Uung gitu ya, mereka memanfaatkan salah satunya adalah Instagram karena pasarnya adalah pasar ibu-ibu atau bunda-bunda di Indonesia. Salah satu sosial media yang digunakan adalah Instagram. Bukan hanya melalui Instagram, tapi edukasi yang dilakukan juga melalui YouTube channel, bahkan dengan berbagai konten yang dihadirkan, menghadirkan konten-konten yang menarik dan relevan dan juga dibutuhkan oleh konsumen dan target konsumen mereka. Dan tidak hanya sampai di sana, memang perubahan itu juga terjadi. Beberapa brand sudah memiliki ketika pandemik khususnya gitu ya, beberapa memanfaatkan WhatsApp official mereka gitu ya untuk membangun kemudahan akses dengan konsumen mereka. Bahkan beberapa pelaku memanfaatkan official website mereka betul-betul diolah sedemikian rupa sehingga kemudahan orang untuk mendapatkan informasi secara detail dan rinci mudah didapatkan melalui official website mereka. Tidak hanya sampai di sana, bagaimana mereka melakukan transaksi, sudah pasti marketplace sangat mendominasi. Kenapa? Karena trafficnya sangat tinggi dan memang orang sudah terbiasa melakukan transaksi di sana. Selain kemudahan dan juga semakin kita bisa membandingkan antara satu produk dengan produk yang lain dengan mudahnya gitu ya, dengan mudahnya. Terlebih dengan adanya fitur rating, review dan juga jumlah penjualan produk yang ditampilkan di marketplace membuat keyakinan konsumen akan semakin dimudahkan sehingga penggunaan marketplace menjadi salah satu hal yang ke depan akan terus bertumbuh. Di tahun 2020 Bapak Ibu, berdasarkan catatan riset dari Trust & Co, ada 1.000 official store baru yang masuk. Artinya apa? Bahwa ketika terjadi pandemik gitu ya, banyak sekali brand-brand di Indonesia membuka official store-nya atau official shop-nya di
marketplace ini membuktikan bahwa mereka membuka channel-channel baru. Tidak hanya official store, tapi juga mereka distributor atau agent atau reseller mereka gitu ya. Mereka juga melakukan penjualannya melalui berbagai marketplace. Ini tentunya semakin mendekatkan antara konsumen dengan produsen. Nah, kalau kita lihat pola konsumen dalam melakukan belanja gitu ya. Pertama tentunya adalah bagaimana brand kita dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Sekarang banyak sekali channel yang kita bisa manfaatkan. Di Indonesia sendiri ada 40.000 media digital di Indonesia yang sangat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Ini juga bisa dimanfaatkan dalam membangun reputasi dan image komunikasi brand Bapak Ibu kepada konsumen. Yang kedua biasanya melalui sosial media, website maupun search engine. Nah, yang ketika kita membangun suatu komunikasi kepada konsumen kita, tentunya biasanya kita membuat campaign-campaign yang menarik supaya mereka tertarik dengan produk atau layanan yang kita jual gitu ya. Nah, yang ketiga baru mereka melakukan transaksi. Nah, ketika melakukan transaksi, salah satu channel yang sangat famous tentunya adalah melalui berbagai marketplace yang ada, atau beberapa brand juga membuat websitenya menjadi store buat produk-produk mereka gitu ya. Dan selain itu tentunya ketika mereka sudah melakukan pembelian di era digital saat ini, konsumen diminta untuk melakukan penilaian atau puas tingkat rating dari kepuasan mereka dalam berbelanja, dan juga mereka memberikan ulasan, sehingga ketika data-data ini muncul ke publik tentunya akan semakin memudahkan konsumen dalam melihat dan juga mereview sebelum mereka melakukan keputusan dalam membeli suatu produk, karena memang data-data ini mudah untuk didapatkan. Setelah itu mereka akan melakukan repeat order. Nah, ketika mereka melakukan rekomendasi gitu ya, ini penting Bapak Ibu, berdasarkan data riset yang kami lakukan gitu ya, official store di Indonesia memiliki rating 4,7, mendekati sangat baik. Artinya tingkat kepercayaan konsumen dan juga tingkat kepuasan konsumen berbelanja secara digital, secara online ini terbilang tadi mendekati sangat baik gitu ya, karena dengan rata-rata 4,7 gitu ya, rata-rata 4,7. Nah, ketika konsumen kita memberikan penilaian, tentunya ini merupakan semacam advice kepada konsumen lain untuk memilih produk tersebut. Saya kira ini menjadi menarik, sehingga kita harus betul-betul kontrol rating dari produk atau jasa yang kita jual, dan juga ulasan-ulasan dari masukan dari netizen terhadap produk atau layanan kita. Saya kira ini menjadi hal yang penting. Nah, berdasarkan data 150 kategori produk atau jasa di fase ketiga ini, Bapak Ibu, jadi Brand Choice Award ini tahun ini kita selenggarakan ini ketiga kalinya, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan 150 kategori produk di fase ketiga ini, tingkat keterjualan di dua marketplace teratas, pertama adalah untuk anti-aging, yang kedua adalah whitening cream, ketiga adalah nail polish, tisu basah, acne serum gitu ya. Jadi ini adalah produk-produk yang sangat dicari oleh konsumen di Indonesia, khususnya untuk 150 kategori produk yang kita riset pada fase ini. Sampai produk-produk celana dalam dan juga body mist gitu ya. Ini adalah kategori dengan tingkat keterjualan tertinggi dari 150 kategori. Nah, untuk kategori dengan review dari pengguna internet berdasarkan riset yang kita lakukan gitu ya. Pertama masih anti-aging. Nah, ini menarik Bapak Ibu, berdasarkan penelusuran dan juga analisis data yang kami lakukan, rata-rata dari 100 orang yang berbelanja secara online, 52 orang mereka melakukan review terhadap produk tersebut atau produk yang mereka beli gitu ya. Itu kurang lebih. Jadi memang tidak sampai 100%, tapi berdasarkan data 10 kategori teratas ini ada anti-aging yang pertama, kedua whitening cream. Ini menarik nih, produk-produk yang terkait kecantikan ini memiliki tingkat interest yang sangat tinggi. Kalau kita ingin membuat suatu produk gitu ya, tentunya data-data ini sangat penting supaya kita bisa melihat apakah pasarnya bagus atau tidak gitu ya. Ini
kita bisa lakukan gitu. Nah, ini suatu hal yang perlu kita ulas gitu ya. Nah, yang lain Bapak Ibu berdasarkan data penelusuran di mesin pencarian per bulan gitu ya, kita juga melakukan penelusuran datanya. Ternyata dari 150 kategori produk yang kita riset pada fase ketiga ini, kategori air mineral kemasan per bulannya dicari dari beberapa brand ya Bapak Ibu, ada 159.800. Yang kedua blender 97.000, obat mah 78.380, printer 77.000, helm 48.000 hingga kipas angin 24.940. Jadi data-data ini saya kira bisa kita gunakan sebagai data awal ketika kita ingin memetakan, ketika ingin masuk ke ranah digital dan juga memetakan peta persaingan secara digital. Nah, Brand Choice Award Bapak Ibu pada kesempatan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya gitu ya. Sebuah penghargaan dan pengakuan bergengsi yang diinisiasi oleh Trasenko dan juga Infobrand dengan melihat keterpilihan dari brand tersebut dipilih oleh konsumen di Indonesia. Jadi ini merupakan penghargaan kepada brand-brand yang menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Ada 3 aspek penilaian yang kami lakukan Bapak Ibu. Pertama adalah digital brand awareness aspek. Kami melakukan penelitian terhadap merek-merek berdasarkan desk riset yang kami jalankan gitu ya. Seberapa banyak merek itu dicari oleh netizen atau oleh masyarakat di Indonesia. Yang kedua, seberapa banyak ulasan terhadap merek tersebut khususnya di mesin pencari gitu ya. Yang kedua adalah digital consumer choice, tingkat keterpilihan dan juga tingkat transaksi yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk di kategori tertentu. Yang ketiga adalah digital consumer review dan rating. Jadi kami melihat berdasarkan data yang ada di marketplace tingkat review dan ratingnya seperti apa. Jadi berdasarkan 3 aspek itulah kami melakukan penilaian. Nah, tujuan diadakannya kegiatan Brand Choice Award yang pertama, kita ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand pilihan konsumen melalui berbagai marketplace di Indonesia. Yang kedua adalah Brand Choice Award diharapkan dapat menambah kepercayaan buat konsumen dan juga calon konsumen yang ingin transaksi terhadap brand pemenang. Yang ketiga, kami berharap penghargaan ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia atau brand di Indonesia untuk semakin mengoptimalkan channel marketplace sebagai channel untuk melakukan penjualan produk atau layanannya. Nah, tahapan riset yang kami lakukan, yang pertama kami memetakan kategori produk atau jasa, jadi 150 kategori produk atau jasa kita petakan. Yang kedua, di kategori produk atau jasa itu pemainnya siapa saja, kita detailkan satu persatu. Memang ada beberapa di satu kategori ada 15 pemain, ada 20 pemain, ada 5 pemain, ada 10 pemain gitu ya, masing-masing berbeda. Jadi kita petakan brand-brandnya apa saja. Yang kedua, kami mengumpulkan data berdasarkan 3 aspek penilaian. Pertama adalah berdasarkan data digital awareness aspeknya. Yang kedua, berdasarkan digital customer choice aspeknya. Yang ketiga adalah berdasarkan review dan ratingnya. Jadi berdasarkan data itu baru kami melakukan input data berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan. Baru kami melakukan perhitungan indeks dan juga kami melakukan quality control terhadap hasil riset yang sudah dilakukan. Berdasarkan data itu kami menentukan pemenang setiap kategori produk atau jasa Brand Choice Award pada fase 3 ini siapa saja, dan juga kami umumkan dan kami mengirimkan surat pada Bapak Ibu sekalian, dan hari ini kita akan merayakan penghargaan Brand Choice Award tahun 2021 ini. Nah, ini tadi saya juga sudah sampaikan berdasarkan 3 aspek. Pertama adalah digital brand awareness, yang kedua adalah digital consumer choice, ketiga adalah digital consumer review dan rating gitu ya. Nah, kriteria untuk menetapkan siapa pemenang gitu ya. Satu, brand-brand terriset memiliki official store atau official shop gitu ya di marketplace. Jadi kalau yang tidak memiliki, kita tidak lakukan riset gitu ya. Jadi mereka wajib memiliki official store atau official shop di marketplace. Yang kedua adalah brand-brand terriset memiliki
tingkat awareness minimal 10.000 ulasan di mesin pencari. Itu yang kami standarkan. Yang selanjutnya adalah memiliki final score di kategorinya minimal 10 poin atau 10% di kategori produk atau jasanya. Yang ketiga adalah Brand Achiever berada di peringkat 3 teratas gitu. Jadi kalau yang peringkat 4, 5, 6 tidak dimasukkan sebagai pemenang, hanya 3 peringkat teratas. Jika di satu kategori hanya ada 3 pemain gitu ya, atau 3 brand yang menjual produk atau jasa di kategori tersebut, hanya peringkat pertama yang memenangkan Brand Choice Award pada tahun 2021 ini. Saya kira dari saya cukup sekian, terima kasih. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Tri Raharjo. Dan baiklah, demikian tadi metodologi riset Brand Choice Award 2021 yang telah disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo. Dan semoga dapat diterima dengan baik oleh seluruh achiever. Baiklah hadirin sekalian, kini tibalah saatnya acara yang telah kita nantikan untuk menyaksikan siapa sajakah merek-merek yang berhasil meraih penghargaan Brand Choice Award 2021. Untuk itu diharapkan kepada seluruh achiever agar mempersiapkan piagamnya masing-masing. Lalu, siapa sajakah peraih Brand Choice Award 2021? Inilah videonya. Sejak tahun 1934, brand yang satu ini telah dikenal sebagai produk mentega dan margarin nomor 1 di Indonesia. Produknya kerap hadir dalam berbagai menu masakan masyarakat Nusantara, membuat namanya selalu dikenang. Di ranah digital, dalam 1 tahun terakhir, produknya membanjiri kanal internet dengan lebih dari 11.000 ulasan halaman, membuat namanya semakin melekat di masyarakat. Tidak hanya itu, melalui official online store-nya di 2 marketplace teratas, brand ini juga berhasil mencatatkan penjualan hingga 160.000 lebih transaksi dengan 58.000 lebih review konsumen dan rating rata-rata 4,9, membuktikan brand yang satu ini tetap menjadi pilihan konsumen Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori mentega dan margarin, Blue Band. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Lucy Suwito selaku Marketing Director Blue Band dan kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu selama 30 detik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Perkenalkan sebelumnya saya Juliana, Digital Communication Manager dari Blue Band Indonesia. Hari ini saya mewakili Ibu Lucy Suwito pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tim Infobrand dan Trust & Co yang sudah memberikan award kepada Blue Band sebagai Brand Choice Top Awareness Sales and Rating di kategori mentega dan margarin. Dan juga tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh konsumen Blue Band yang ada di Nusantara. Karena Blue Band sudah menjadi sahabat Ibu Indonesia lebih dari 85 tahun, tentunya memiliki misi untuk membuat masyarakat menjadi lebih sehat dengan memakan makanan yang bergizi. Tentunya penghargaan ini sangat memiliki arti untuk Blue Band Indonesia ke depannya. Kami sangat bersyukur terpilih dan mendapatkan Brand Choice Award ini. Kepercayaan ini akan selalu kami syukuri, pertahankan, dan pastinya kami akan meningkatkan lagi kerja keras kami agar kami menjadi brand yang lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya ucapkan selamat buat Blue Band untuk kategori mentega dan margarin mendapatkan penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2021. Saya juga ucapkan terima kasih buat Bu Juliana yang sudah menerima penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini. Kami berharap penghargaan ini semakin menumbuhkan kepercayaan konsumen dan juga calon konsumen dari Blue Band gitu ya. Terlebih ini merupakan bukti bahwa Blue Band menjadi brand pilihan masyarakat di Indonesia dengan 160.000 lebih transaksi dengan rating rata-rata 4,9. Ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Sukses selalu untuk Blue Band. Baik Ibu, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Oke, baik.
Oke, saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Dan achiever berikutnya dianugerahkan kepada Pelancar ASI atau ASI Booster sudah semakin mudah ditemukan di pasaran. Dari sekian produk yang beredar, brand yang satu ini menjadi pilihan masyarakat karena memiliki kemampuan dalam menjaga daya tahan tubuh para bunda yang sedang menyusui. Mengandung ikan gabus yang kaya protein, produk ini juga penting untuk perkembangan si kecil. Di ranah digital, namanya sudah tidak asing di kalangan netizen karena terdapat lebih dari 49.000 ulasan internet. Melalui official online store-nya di 2 marketplace teratas, brand ini berhasil mencatatkan penjualan produk hingga 18.000 lebih transaksi dengan rata-rata rating 4,9 dari 10.000 lebih ulasan konsumen. Membuktikan bahwa merek yang satu ini pantas menjadi pilihan para bunda di Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori pelancar ASI, Mam Uung. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Uung Victoria Vinky selaku founder Mam Uung. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu selama 30 detik. Halo semuanya, thank you banget buat kesempatannya. Perkenalkan, sebelumnya saya Uung Victoria Vinky, founder dari Mam Uung. Saya mengucapkan makasih sama Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Mam Uung sudah bisa menjadi banyak berkat untuk ibu-ibu pejuang ASI di luar sana dan juga untuk Infobrand, untuk Trust & Co juga sebagai kesempatannya hari ini. Harapan kami semoga Mam Uung bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik, bisa merangkul, bisa saling mensupport, dan bisa menjadi keluarga untuk banyak ibu-ibu pejuang ASI, juga menjadi sahabat mereka, selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan selamat buat Mam Uung kategori pelancar ASI telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2021. Saya juga ucapkan selamat buat Ibu Uung Victoria Vinky selaku founder Mam Uung. Brand Mam Uung mendapat pilihan konsumen Indonesia. Ini merupakan bukti bahwa brand ini semakin dipilih oleh konsumen. Terlebih dengan rating 4,9, ini merupakan bukti bahwa konsumen Mam Uung sangat percaya dengan brand ini. Terus yang kedua adalah saya berharap penghargaan ini dapat menumbuhkan motivasi dan juga menumbuhkan kepercayaan dari konsumen dan juga ibu-ibu di Indonesia untuk memilih brand ini. Sukses selalu untuk Mam Uung. Baik Ibu, kita akan abadikan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik, rupanya sudah siap dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Achiever berikutnya, inilah videonya. Garis di perut yang muncul selama masa kehamilan dapat mengganggu penampilan. Memberi solusi persoalan tersebut, brand yang satu ini menghadirkan produk berbentuk krim yang diformulasikan khusus untuk mencegah dan mengurangi tampilan stretch marks. Produknya dibuat dari bahan alami yang teruji klinis sehingga aman untuk ibu hamil dan janin. Sejak kehadirannya, namanya kian dikenal masyarakat, dibuktikan dengan lebih dari 1.000 pencarian bulanan di halaman internet. Di 2 marketplace teratas, produknya telah terjual lebih dari 4.000 transaksi dengan rating rata-rata 4,8 dari 1.900-an review. Membuktikan brand yang satu ini layak menjadi pilihan konsumen Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori Stretch Marks Cream, Mustela. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Muhammad Nur Hadi selaku Senior Brand Manager Mustela. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu selama 30 detik. Ya, Assalamualaikum, selamat sore semua. Atas nama PT Interbat selaku eksklusif distributor dan marketing untuk brand Mustela di Indonesia.
Kami mengucapkan banyak terima kasih atas terpilihnya Mustela sebagai penerima Brand Choice Award di kategori Stretch Mark. Ini sebuah kebanggaan juga atas kepercayaan moms di seluruh Indonesia telah memilih produk Mustela. Terima kasih juga buat Info Brand ID dan Trust & Co atas terselenggaranya event ini. Thank you. Selamat sore. Saya ucapkan selamat buat Mustela telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini untuk kategori Stretch Marks Cream. Juga saya ucapkan terima kasih buat Bapak Muhammad Nur Hadi selaku Senior Brand Manager Mustela telah menerima penghargaan ini. Ini merupakan bukti bahwa brand Mustela menjadi brand pilihan konsumen, terlebih dengan bukti 4.000 transaksi dengan rating rata-rata 4,8 merupakan kepercayaan konsumen telah memilih produk dari Mustela. Sukses selalu untuk brand Mustela. Baik Bapak, kita akan abadikan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk menunjukkan piagamnya. Baik, rupanya sudah siap ya. Saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Achiever berikutnya dianugerahkan kepada Pola hidup sehat kini semakin mudah dilakukan. Seperti untuk menurunkan kolesterol, saat ini sudah ada minuman penurun kolesterol seperti yang satu ini. Mengandung kombinasi susu dan sari buah, produk yang satu ini sangat cocok dikonsumsi setiap hari. Tidak mengherankan jika kehadirannya menjadi pilihan konsumen. Didukung lebih dari 8.000 pencarian di kanal internet setiap bulannya, menunjukkan produk ini sangat dicari oleh masyarakat. Melalui official store-nya di 2 marketplace teratas, brand ini mencatatkan 6.000 lebih transaksi dengan rating rata-rata 4,9 dari 1.900-an review, membuktikan produknya sebagai brand pilihan konsumen. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori minuman penurun kolesterol, Nutrif Benecol. Untuk itu, kami turut mengundang kepada Ibu Desyana selaku Brand Manager Nutrif Benecol. Kami persilakan untuk memberikan space terlebih dahulu selama 30 detik. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para penyelenggara dan juga kepada para Nutrivers, konsumen loyal Nutrif Benecol dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kepercayaan dan apresiasinya sehingga Nutrif Benecol terpilih menjadi Brand Choice Award 2021. Nutrif Benecol sebagai salah satu brand unggulan kalbe nutrisional senantiasa berkomitmen memberikan produk berkualitas minuman nutrisi penurun kolesterol yang enak dan telah teruji, serta mudah dijangkau oleh masyarakat Indonesia. Semoga dengan penghargaan ini semakin membuat kami dikenal dan juga berkontribusi menyehatkan masyarakat Indonesia. Saya ucapkan selamat buat Nutrif Benecol untuk kategori minuman penurun kolesterol telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini yang diterima langsung oleh Ibu Desyana selaku Brand Manager Nutrif Benecol. Saya berharap penghargaan ini terus menumbuhkan motivasi dan juga menumbuhkan kepercayaan konsumen dan calon konsumen dari Nutrif Benecol. Saya kira saya ucapkan selamat, sukses selalu untuk Nutrif Benecol. Baik Ibu, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Dan rupanya sudah siap ya. Saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Achiever berikutnya, inilah videonya. Dan mainan untuk anak, terutama bayi, tidak bisa sembarangan. Terlebih dengan kebiasaan bayi yang suka memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Memastikan mainan yang digunakan aman untuk bayi menjadi hal wajib. Menjawab kebutuhan tersebut, brand yang satu ini tidak hanya dikenal dengan produk mainan anak yang aman, tapi juga edukatif yang mampu mengembangkan imajinasi, melatih perkembangan otak, dan meningkatkan kreativitas, serta membantu menstimulasi sensorik dan motorik bayi. Di ranah digital, produknya pun laris terjual.
Dibuktikan dengan penjualan produknya melalui official store di salah satu marketplace teratas yang mencapai 7.000 lebih transaksi dengan 3.700 lebih review konsumen dan mendapatkan rating rata-rata di 4,9. Membuktikan produknya merupakan produk pilihan. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori mainan bayi IQ Angel. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Kasmar selaku Direktur CV Kreasi Sukses Makmur atau KSM Group IQ Angel. Kami persilakan Bapak untuk memberikan space terlebih dahulu selama 30 detik. Ya, selamat sore kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Infobrand dan Transeco atas terpilihnya IQ Angel sebagai Brand Choice Award 2021 untuk kategori mainan bayi. Kami sangat bangga atas pencapaian ini. Penghargaan ini sejalan dengan visi misi dan dari IQ Angel, di mana IQ Angel selalu menghadirkan mainan edukatif yang terbuat dari bahan eco-friendly dan BPA free, serta membantu mengembangkan imajinasi, melatih perkembangan otak, dan meningkatkan kreativitas si kecil. Terima kasih sekali lagi atas penghargaan dan kepercayaannya terhadap IQ Angel. Selamat sore. Oke, saya ucapkan selamat buat IQ Angel telah menerima penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2021 untuk kategori mainan bayi. Saya juga ucapkan terima kasih dan juga ucapkan selamat buat Bapak Kasmar selaku Direktur KSM Group Kreasi Sukses Makmur. Ini merupakan bukti bahwa IQ Angel menjadi brand pilihan konsumen dengan transaksi lebih dari 7.000 transaksi dengan rating 4,9. Ini adalah bukti konsumen memilih produk-produk dari IQ Angel. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses selalu untuk IQ Angel. Baik Bapak, kita akan berikan foto dan rupanya sudah siap. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Achiever berikutnya dianugerahkan kepada. Dan melahirkan merupakan momen ditunggu-tunggu bagi para bunda. Namun di masa itu pula, para bunda dihadapkan pada hal-hal yang merepotkan. Memahami kondisi tersebut, brand satu ini menghadirkan berbagai produk sebagai solusi tepat di masa hamil dan melahirkan. Brand ini kerap menjadi pilihan para bunda. Dibuktikan dengan penjualan produknya melalui official store di 2 marketplace teratas yang mencapai lebih dari 68.000 transaksi dengan rata-rata rating 4,9 dari 59.000 ulasan konsumen. Semakin membuktikan bahwa brand satu ini layak menjadi pilihan konsumen Indonesia. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori Stretch Mark Cream, Diaper Bag, dan Pompa ASI, Mama's Choice. Untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Rahna Putri selaku Head of Branding Mama's Choice. Kami persilakan untuk memberikan space terlebih dahulu selama 30 detik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Senang sekali kami Mama's Choice menerima anugerah Brand Choice untuk 3 kategori sekaligus, untuk Stretch Mark Cream, Diaper Bag, dan juga Breast Pump. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Semoga kedepannya Mama's Choice bisa terus membantu para mama untuk mengurangi kekhawatirannya dalam perjalanan menjadi ibu. Terima kasih sekali, selamat sore. Selamat untuk Mama's Choice telah menerima penghargaan Brand Choice Award untuk 3 kategori sekaligus, Stretch Mark Cream, Diaper Bag, dan juga Pompa ASI yang diterima langsung oleh Ibu Rahna Putri selaku Head of Branding Mama's Choice. Ini merupakan bukti dari kepercayaan konsumen dan juga dalam memilih produk-produk Mama's Choice, terbukti dengan 68.000 transaksi di 2 marketplace teratas dengan tingkat kepuasan dengan rating rata-rata 4,9. Ini merupakan bukti bahwa konsumen memilih produk dari Mama's Choice. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya berharap penghargaan ini semakin menumbuhkan semangat dan juga menambah kepercayaan dari konsumen dan juga ibu-ibu di Indonesia. Sukses selalu untuk Mama's Choice.
Baik Ibu, kita akan abadikan foto dan rupanya sudah siap. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada susu formula untuk mendukung tumbuh kembang sang buah hati perlu dilakukan. Kendati sebagian anak tidak bisa mengkonsumsi susu formula dari susu sapi, masih ada alternatif susu formula berbahan isolat protein kedelai. Untuk menghindari efek samping lain dari susu formula soya, memilih brand terpercaya wajib diperhatikan. Diproduksi oleh perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia, brand yang satu ini membuat susu formula soya dengan triple bifidus yang diformulasikan khusus untuk anak dengan alergi protein susu sapi. Namanya banyak dicari pengguna internet hingga 1.300 lebih pencarian setiap bulannya. Di 2 marketplace teratas, produknya telah laris terjual dengan lebih dari 12.000 transaksi dengan rating rata-rata 4,9 dari 3.000 review konsumen. Membuktikan produknya merupakan pilihan tepat konsumen Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori susu formula soya, Morinaga. Untuk itu, kami turut mengundang kepada Ibu Dewi Anggraeni selaku Business Unit Head Morinaga AIFO and Specialties Morinaga. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu selama 30 detik. Ya, terima kasih kepada Trans & Co Indonesia dan Infobrand yang telah memberikan penghargaan kepada Morinaga kategori susu formula soya sebagai Consumer Brand Choice. Morinaga Cilki Soya merupakan formula pertumbuhan soya pertama di Indonesia dengan Moricare Zigma Triple Bifidus, yaitu kombinasi probiotik yang memang terbukti klinis mempercepat penyembuhan alergi untuk si kecil yang alergi susu sapi. Penghargaan ini akan terus menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi, mengembangkan produk yang terbaik untuk anak-anak Indonesia. Selanjutnya, mengucapkan juga terima kasih kepada semua tim Kalbe Nutritionals, tim brand, tim e-commerce dan tim digital yang telah mendukung Morinaga Cilki Soya sehingga dapat mencapai penghargaan ini. Terakhir dan yang terpenting, penghargaan ini kami berikan untuk anak-anak Indonesia, untuk para bunda yang anaknya tidak dapat mengkonsumsi susu sapi, jangan khawatir, ada Cilki Soya solusinya. Terima kasih. Oke, saya ucapkan selamat buat Morinaga telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini untuk kategori susu formula soya yang diterima langsung oleh Ibu Dewi Anggraeni selaku Business Unit Head Morinaga, AIFO dan juga Specialties. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan juga terima kasih. Ini merupakan bukti bahwa Morinaga menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia, terbukti dengan 12.000 transaksi di 2 marketplace teratas dengan tingkat rating 4,9. Ini merupakan bukti bahwa brand ini menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya juga sampaikan kepada seluruh achiever gunakan hak guna logo dari Brand Choice Award di berbagai material promosi Bapak Ibu dan juga posting kegiatan ini di berbagai sosial media Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sukses selalu buat Morinaga. Baik Ibu, kita akan abadikan sesi foto dan rupanya sudah siap. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Ibu. Baiklah hadirin sekalian, baru saja kita saksikan bersama brand-brand di tanah air yang telah berhasil memanfaatkan platform digital untuk memaksimalkan brand awareness sehingga pantas meraih penghargaan Brand Choice Award 2021. Namun sebelum kami mengakhiri rangkaian acara pada sore hari ini, kembali kami turut mengundang seluruh achiever, Bapak dan juga Ibu untuk mengabadikan sesi foto bersama. Dan jangan lupa untuk menunjukkan piagamnya masing-masing. Karena nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Baiklah, untuk itu langsung saja kami persilahkan seluruh achiever, Bapak dan juga Ibu untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menunjukkan piagamnya. Nanti saya akan mulai menghitung mundur. Baik, rupanya sudah siap semuanya. Saya akan mulai menghitung 3, 2, 1. Boleh sekali lagi ya Bapak dan juga Ibu
Kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih banyak. Baik, sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk seluruh achiever yang telah berhasil menjalankan digital activity-nya, terutama di masa pandemik ini. Dan pastinya semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan untuk tetap menjadi brand pilihan konsumen. Untuk itu saya, Ina Novita dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di awarding berikutnya. Selamat sore dan salam sehat selalu. Terima kasih.